Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian rutin Sirah Nabawiyah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas beberapa kajian khususnya terkait dengan beberapa kegiatan militer atau perang sebelum terjadinya perang Uhud, seperti perang Bani Sulaim, perang Bani Qaynuqa, perang As-Sawiq, perang Zu Amr, dan perang Buhron. Hari ini kita akan menjelaskan tentang perang Bani Qaynuqa. Sebelumnya kita telah menjelaskan tentang perang Bani Sulaim di Al-Qudr. Hari ini kita akan menjelaskan tentang perang Bani Qaynuqa. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa musuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada 4. Yang pertama adalah musyrikin di Mekah, orang-orang musyrik di Mekah, kemudian orang-orang Yahudi di Madinah, orang-orang munafikin di Madinah, dan orang-orang Badui. Dari 4 musuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini, hari ini kita akan menjelaskan tentang musuh yang pertama, yaitu orang-orang Yahudi. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Madinah itu hidup berdampingan dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di Madinah itu terdiri dari 3 kabilah besar. Yang pertama adalah Yahudi Bani Qaynuqa, yang kedua adalah Yahudi Bani Nadir, dan yang ketiga adalah Yahudi Bani Quraidah. Pada kesempatan kali ini Rasulullah memerangi Bani Qaynuqa, Yahudi Bani Qaynuqa. Kenapa demikian? Karena Yahudi Bani Qaynuqa ini telah melakukan pelanggaran janji. Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya, Rasulullah telah membuat sebuah piagam atau yang dikenal dengan piagam Madinah, perjanjian persekutuan antara Rasulullah dengan sesama muslim, dengan Aus dan Khazraj, dengan Muhajirin dan Ansar, dan juga dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Tapi orang-orang Yahudi di Madinah itu semuanya nanti melanggar perjanjian yang telah disepakati antara umat muslim, Rasulullah dengan mereka. Yang pertama kali dari 3 bani besar Yahudi yang pertama kali melanggar adalah Yahudi Bani Qaynuqa. Kan tetapi bagaimana kisah pelanggaran mereka dan bagaimana perlawanan Rasulullah kepada mereka, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang beberapa kelicikan orang Yahudi. Jadi memang sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan penyerangan kepada orang-orang Yahudi Bani Qaynuqa, orang-orang Yahudi ini memang sering melakukan permusuhan, ya. Sering melakukan hal-hal yang licik yang semestinya tidak mereka lakukan. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap bersabar melihat tingkah laku mereka itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menentukan perjanjian itu, beliau benar-benar melaksanakan perjanjian itu. Tidak ada satu poin pun dari isi perjanjian itu yang dilanggar oleh kaum muslimin dan Rasulullah. Tetapi berbeda dengan kaum Yahudi,
Sikap mereka terhadap perjanjian itu tidak jauh berbeda dengan kebiasaan mereka sebelumnya. Apa kebiasaan orang Yahudi sebelumnya? Ya, mengingkari perjanjian, ya, ingkar terhadap perjanjian. Nah, salah satu kelicikan orang-orang Yahudi, ya, yaitu ada seorang tokoh Yahudi yang bernama Syas bin Qais. Ya. Syas bin Qais ini adalah seorang tokoh Yahudi yang sudah cukup tua renta. Ya. Dia sangat membenci dan mendengki orang-orang Muslim. Ya, dia sangat benci terhadap kerukunan Aus dan Khazraj, ya, yang dahulu mereka selalu bertengkar, tetapi ketika Rasulullah datang ke Madinah, Aus dan Khazraj ini bersatu padu, tidak lagi bertengkar. Nah, suatu ketika Syas bin Qais ini melewati beberapa sahabat dari kalangan Aus dan Khazraj. Mereka berbincang-bincang dalam sebuah majelis, dalam sebuah kerukunan, keakraban, begitu ya. Nah, kemudian Syas bin Qais ini meradang, ya, merasa marah melihat kerukunan, persatuan, dan keakraban Aus dan Khazraj ini. Padahal dahulu di masa jahiliyah mereka selalu bermusuhan. Nah, kemudian dia berkata kepada diri dia sendiri, bergumam, beberapa pemuka Bani Qailah yang tinggal di negeri ini tengah berkumpul. Nah, kami tidak akan membiarkan mereka bersatu padu. Kami tidak akan membiarkan Aus dan Khazraj ini bersatu padu. Kemudian Syas bin Qais ini berkata kepada pemuda Yahudi yang ada di dekatnya waktu itu, mengatakan kepada dia, hampirilah orang-orang itu, yaitu Aus dan Khazraj yang sedang berbincang-bincang dalam majelis itu, duduklah bersama mereka, kemudian ungkit-ungkitlah kembali masa-masa perang Bu'as. Perang Bu'as adalah perang antara Aus dan Khazraj dahulu di masa jahiliyah. Ya. Lantunkan juga syair yang pernah mereka ucapkan secara berbalas-balasan pada saat itu, pada saat perang Bu'as. Mereka kan orang-orang Arab itu suka bersyair ya, menghina, tapi menghina dengan syair gitu ya. Akhirnya kemudian pemuda itu yang diminta oleh Syas bin Qais datang ke majelis itu, akhirnya melakukan apa yang dilakukan oleh Syas bin Qais. Akibatnya apa? Akibatnya Aus dan Khazraj yang tadi di sebuah majelis yang awalnya rukun begitu ya, berbincang-bincang, akhirnya mereka beradu mulut. Ya, ada dua orang yang bangkit dan beradu mulut ya, karena diungkit-ungkit masa dahulunya. Kemudian salah seorang dari keduanya berkata kepada yang lain, jika kalian menghendaki saat ini juga, kami akan hidupkan kembali akar-akar peperangan di antara kita. Kalau kamu mau, ya sudah, sekarang kita perang lagi seperti dahulu. Nah, kisah ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dari jalur Ibrahim bin Abi Lais dalam Sirah Ibnu Hisham dan At-Tabari. Kemudian kedua belah pihak dari suku Aus dan Khazraj itu kemudian akhirnya ikut terpancing emosinya. Ya, awalnya dua orang yang beradu mulut, akhirnya yang lainnya juga ikut terpancing emosi, sehingga masing-masing mengambil senjata dan hampir saja mereka beradu fisik ya antara kedua. Nah, kemudian Rasulullah mendengar kejadian itu. Rasulullah ditemani beberapa orang sahabat dari kalangan muhajirin segera menemui mereka. Wah, ini kok ada kisruh lagi nih antara Aus dan Khazraj, padahal sudah damai tentram begitu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya ma'syaral muslimin, wahai kaum muslim, Allah, ingatlah Allah. Abda'u al-jahiliyah wa ana baina adharukum. Apakah masih ada budaya jahiliyah di hati kalian? Wa ana baina adharukum, sedangkan saya ini berada di tengah-tengah kalian. Ba'da an hadakumullahu lil Islam, setelah Allah memberikan hidayah kepada kalian Islam, wa akramakum bihi, dan Allah telah memuliakan kalian dengan Islam,
wa qata'a bi ankum amrul jahiliyah, dan Allah memutus urusan jahiliyah, wastangqadzakum bihi minal kufri wa allafa baina qulubikum, dan menyelamatkan kalian dari kekufuran dan menyatukan hati kalian dengan Islam. Nah, setelah Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, mengatakan kepada mereka begitu, akhirnya mereka pun sadar, ya, bahwasanya itu adalah bisikan setan dan tipu daya musuh mereka. Kemudian Aus dan Khazraj mereka saling berpelukan, menangis sesenggukan, menyesali amarah yang sempat menguasai pikiran mereka. Ya, sehingga kemudian dari kejadian itu mereka menjadi semakin taat dan patuh kepada Rasulullah, karena dengan Rasulullah Allah memberikan kerukunan dan memadamkan tipu daya musuh Allah, yaitu Sa'id bin Qais. Jadi Sa'id bin Qais tidak berhasil membuat konflik Aus dan Khazraj timbul kembali. Nah, selain itu, kelicikan yang lain adalah orang-orang Yahudi berusaha untuk mempersulit perekonomian kaum muslim. Ya. Jadi yang memiliki hubungan bisnis dengan mereka, jika misalkan ada orang muslim yang berhutang kepada orang-orang Yahudi, maka orang Yahudi akan menagihnya siang dan malam, tidak kenal waktu. Siang sudah ditagih, malam ditagih lagi, besoknya ditagih lagi, terus begitu. Tetapi sebaliknya, jika orang Yahudi yang berhutang kepada orang muslim, mereka tidak mau bayar. Kenapa mereka tidak mau bayar? Karena mereka mengatakan, loh, kami kan berhutang kepadamu saat kamu dulu memeluk agama nenek moyangmu, ketika kamu masih musyrik kan. Dan sekarang ketika engkau memeluk agama Islam, ya kami tidak punya kewajiban untuk mengembalikan harta yang kami ambil dari kalian. Nah, kalau kalian mau menerima harta itu, mau saya kembalikan, ya kembali menyembah agama yang sebelumnya, baru akan kita bayar. Nah, itu diantara kelicikan orang-orang Yahudi. Nah, mereka melakukan semua hal itu sebelum perang Badar. Padahal mereka sudah mengukuhkan perjanjian dengan Rasulullah dalam piagam Madinah, tetapi mereka selalu saja melakukan keonaran, membuat permasalahan. Tetapi Rasulullah dan para sahabat senantiasa bersabar menghadapi semua itu, karena mereka memiliki komitmen untuk menjaga keamanan dan perdamaian di wilayah Madinah. Jadi Rasulullah dan umat muslim masih bersabar dengan semua tingkah laku orang-orang Yahudi ketika itu. Nah, kemudian Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, setelah Rasulullah memperoleh kemenangan atas Quraisy pada perang Badar dan kemudian kembali ke Madinah, ya, maka kemudian Rasulullah mengumpulkan orang-orang Yahudi di pasar Bani Qainuqa. Kemudian Rasulullah bersabda, mengajak mereka, wahai kaum Yahudi, masuklah kalian semua ke agama Islam sebelum kalian mengalami nasib yang sama dengan orang-orang Quraisy. Sebelum kalian mengalami nasib yang sama dengan orang-orang Quraisy, masuklah ke dalam Islam. Nah, orang-orang Yahudi merasa sombong dan congkak. Ya. Wahai Muhammad, jangan terlalu percaya diri, kamu sudah menang perang Badar kemudian mengatakan begitu kepada kami, kan begitu ya. Hanya karena berhasil membunuh beberapa orang Quraisy dalam perang Badar. Jangan sombong wahai Muhammad, jangan terlalu percaya diri begitu. Mereka adalah orang-orang yang bodoh yang tidak tahu cara perang. Ya, jadi orang Yahudi menghina orang-orang Quraisy bahwasanya mereka tidak tahu cara berperang. Andaikan saja engkau berperang dengan kami, ya, tentu engkau akan tahu kamilah jagonya perang. Nah, gitu. Engkau tentu belum pernah bertemu dengan orang-orang seperti kami. Ya, itu kecongkakannya Yahudi. Mereka merasa bahwasanya seandainya orang Muslim, Rasulullah berperang dengan Yahudi, mesti yang Yahudi menang, begitu ya. Walaupun mereka menang di perang Badar, begitu.
Maka kemudian Allah menurunkan firman-Nya, "Qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam." Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang kafir itu, kamu pasti akan dikalahkan dan digiring ke dalam neraka. Wa bi'sal mihad, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal, dan neraka itu adalah seburuk-buruk tempat tinggal. Surah Ali Imran ayat 12. Kemudian Allah juga berfirman, "Qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata." Sungguh telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang berhadapan-hadapan. Ya. Tuqatilu fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun. Satu golongan berperang di jalan Allah, yaitu orang-orang muslim, dan yang lain adalah orang-orang kafir. Wa ukhra kafir. Yarawnahum mislaihim ra'yal ain. Ya, mereka melihat dengan mata kepala bahwa golongan muslim itu dua kali lipat. Wallahu yu'ayyidu binasrihi may yasha. Allah menguatkan dengan pertolongannya bagi siapa yang dikehendaki. Inna fi dzalika la'ibratun liulil absar. Sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan mata hati. Surah Ali Imran ayat 13. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Kemudian, ini terjadilah perang Bani Qainuqa. Apa penyebab terjadinya perang Bani Qainuqa? Yaitu suatu ketika ada seorang wanita Arab Muslim yang pergi ke pasar Bani Qainuqa, ya, sedang melakukan transaksi, ya, belanja begitu ya. Kemudian penjual Yahudi ini ingin membuat gara-gara lagi. Yaitu gara-garanya apa? Dia menali, ya, jilbabnya orang Arab, yang perempuan Arab yang pergi ke pasar Bani Qainuqa itu dengan tali, kemudian diikatkan di sebuah tombak atau meja atau apa begitu di situ, sehingga ketika wanita muslimah tadi berdiri, tentu akhirnya jilbabnya ketarik, ya, khimarnya itu ketarik, ya, sehingga tersingkaplah auratnya begitu. Nah, sehingga kemudian ditali, ujung khimarnya itu ditali, kemudian dikaitkan dengan tombak atau kayu di situ, sehingga kemudian setelah selesai bertransaksi wanita itu berdiri dan pergilah. Ketika berdiri itu kemudian ketarik sehingga auratnya tersingkap. Nah, kebetulan di situ ada seorang muslim, ya, pemuda muslim yang melihat kejadian itu, kemudian emosi sehingga kemudian langsung dia loncat kepada penjual Yahudi tadi yang membuat menali jilbabnya orang muslim tadi, akhirnya kemudian dibunuh sama orang muslim itu. Lah, karena di situ adalah pasarnya Bani Qainuqa, pasarnya orang Yahudi, sehingga banyak orang Yahudi, sehingga orang muslim tadi itu dikeroyok dengan orang-orang Yahudi, kemudian dibunuh. Nah, akhirnya matilah satu orang Yahudi dan satu orang muslim. Kemudian Rasulullah mendengar berita itu. Ya, Rasulullah mendengar berita itu bahwasanya orang-orang Yahudi telah melanggar perjanjian lagi. Apalagi melanggar perjanjian dengan cara membunuh orang muslim dan juga membuat mengganggu wanita muslimah. Sehingga kemudian Rasulullah mengerahkan pasukan. Jadi pada kesempatan kali ini beliau menyerahkan panji perang kepada Hamzah bin Abdul Muthalib. Sehingga kemudian mereka datang, Rasulullah bersama para sahabat datang ke benteng mereka. Nah, melihat kedatangan Rasulullah bersama bala tentaranya, akhirnya orang-orang Yahudi ini segera berhamburan lari ke dalam benteng, ya. Karena kaum Yahudi Bani Qainuqa menyelamatkan diri dengan bersembunyi di balik benteng yang kokoh, maka Rasulullah memutuskan untuk mengepung benteng tersebut dengan pengepungan yang ketat. Jadi orang Yahudi itu punya benteng di Madinah. Jadi Rasulullah karena
dikunci bentengnya, ditutup, maka Rasulullah dan para sahabat tidak bisa masuk. Akhirnya apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah mengepung, ya. Beliau dan pasukannya kemudian mulai mengepung benteng Bani Qainuqa semenjak hari Sabtu pertengahan bulan Syawal tahun kedua Hijriah. Nah, setelah pengepungan berjalan kira-kira sekitar 15 hari, yaitu 2 pekan, sampai kemudian masuk bulan Dzulqa'dah, akhirnya rasa takut akan kematian menjalar di hati orang-orang Yahudi. Jadi timbul rasa takut orang-orang Yahudi, sehingga kemudian orang Yahudi menyerah, ya, keluar dari benteng dan menyerah. Nah, ketika itu tiba-tiba gembongnya munafikin, Abdullah bin Ubay bin Salul bangkit memerankan sifat kemunafikannya. Akhirnya ia mendesak agar Rasulullah memaafkan orang-orang Yahudi itu seraya berkata, "Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, berbuat baiklah kamu kepada teman-temanku." Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ini merengek-rengek atau mengiba kepada Rasulullah agar Rasulullah berbuat baik kepada orang Yahudi Bani Qainuqa ini. Karena Abdullah bin Ubay bin Salul ini kan dari Khazraj, dan mereka orang Yahudi Bani Qainuqa itu sekutu kabilah Khazraj, teman baiknya orang Khazraj. Kemudian Abdullah bin Ubay semakin gencar mendesak beliau, bahkan memasukkan tangannya ke dalam saku baju perang Rasulullah. Rasulullah membentak, "Lepaskan tanganmu wahai Abdullah bin Ubay bin Salul." Kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul tidak mau melepaskan. Rasulullah mengatakan, "Celaka kamu, lepaskan tanganmu wahai Abdullah bin Ubay bin Salul." Nah, kan tetapi munafik ini tetap merengek-rengek dan mengatakan, "Tidak, demi Allah aku tidak akan melepaskanmu hingga engkau mau berbuat baik kepada teman-temanku." Nah, gitu. Akhirnya kemudian Rasulullah pun bermurah hati kepada mereka. Selanjutnya beliau serahkan urusan mereka kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya sudah, sekarang urusan ya Yahudi Bani Qainuqa ini, tetapi dengan catatan, ya, mereka harus pergi meninggalkan Madinah sejauh-jauhnya. Ya, jadi tidak boleh lagi tinggal di Madinah. Jadi kita tidak menghukum apapun mereka, tetapi keluarkan mereka, ajak mereka keluar dari Madinah. Akhirnya mereka pergi menuju perbatasan Syam, dan tidak beberapa lama banyak di antara mereka yang meninggal dunia. Nah, kemudian tetapi mereka orang-orang Yahudi Bani Qainuqa itu keluar dari Madinah tidak membawa harta. Jadi hartanya menjadi ghanimah, ya. Sementara itu beliau menahan harta benda mereka yang ada di Madinah dan tidak membiarkannya dibawa oleh Yahudi Bani Qainuqa yang sudah terusir dari Madinah. Nah, jadi dari 3 Bani Yahudi yang ada di Madinah, tersisa 2, yaitu Bani Nadir dan Bani Quraidah. Karena Bani Qainuqa sudah diusir oleh Rasulullah dari Madinah karena sudah berkali-kali melanggar perjanjian, dan puncaknya adalah ketika melakukan gangguan terhadap wanita muslimah dan membunuh kaum muslim di pasar Bani Qainuqa. Nah, kemudian gembong munafikin Abdullah bin Ubay bin Salul merengek-rengek untuk agar Rasulullah berbuat baik kepada orang-orang Yahudi Bani Qainuqa agar tidak dibunuh. Akhirnya kemudian Rasulullah meminta agar Bani Qainuqa ini keluar dari Madinah atau diusir dari Madinah. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini terkait dengan perang Bani Qainuqa. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.